Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Al-ulama al-kiram wa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Barangkali kita fokus saja, jangan lebar mana-mana. Kita anti Syiah. Saya tidak bicara teori-teori, saya bicara fakta dan data. Di tangan saya ada data intelijen yang menunjukkan bahwa jumlah Syiah di Indonesia mencapai 300.000. Tidak seperti orang Syiah yang tukang bohong itu. Mereka menyebutkan angka 2,5 juta, 5 juta, dusta itu. Yang ada ini fakta lapangan 300.000. Ini pun perhitungan dengan perhitungan yang sangat maksimal. Kalau bicara Syiah di Indonesia, maka muaranya ada pada dua organisasi ini. Yang satu namanya Ijabi. Mereka telah mengeluarkan buku resmi 40 masalah Syiah, dan ini bukunya asli, resmi dikeluarkan oleh mereka. Dan umat Islam harus tahu, karena buku ini sangat sesat, menyesatkan. Dan kita sekali lagi tidak bicara teori, fakta. Makanya ketika ada wartawan televisi dari Malaysia yang menghubungi saya ingin ketemu, kemudian mereka bertemu duluan dengan kalangan Syiah, disambut oleh mereka, dikasih sopir dan mobil. Ketika rombongan itu datang menjumpai saya, di situ ada orang Syiah. Kemudian kawan saya yang saya tugaskan bersama dengan rombongan itu mengatakan, rombongan Malaysia sudah terpengaruh Syiah, Ustaz. Ketika ketemu dengan saya rombongan Malaysia itu, saya hanya membukakan fakta. Dan fakta ini yang harus kita bawa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Apa fakta itu? Sekalian, pada halaman 121, saya yakin sebodoh-bodoh umat Islam tahu rukun imannya. Sebodoh-bodoh umat Islam tahu rukun Islamnya. Rukun iman umat Islam ada berapa? Ada 6. Tapi mereka menetapkan rukun imannya hanya 5. Ini adalah fakta. Betapa sesatnya mereka itu. Dari mana kita peroleh rukun 6? Rukun iman itu ada 6 dari Rasulullah SAW. Tetapi mereka ngarang rukun iman mereka ada 5. Dibuktikan di sini. Rukun Islam kita oleh Rasulullah sebutkan ada 5, tapi mereka menyebutkan di sini ada 11. Sekalian, ini adalah keluar dari Ijabi resmi, dan ini adalah ormas Syiah yang kedua. Kalau ini berdiri tahun 2000 Ijabi, kalau Abi ini berdiri tahun 2011. Makanya tidak heran kalau Pak SBY minta sama Ketua Dewan Dakwah untuk tidak melarang Syiah. Pak SBY punya jasa untuk berkembangnya Syiah di Indonesia. Dan ini adalah faktanya. Di halaman ke-11 dia pun menyebutkan rukun iman Syiah ada 5. At-Tauhid, An-Nubuwwah, Al-Imamah. Dan ini karangan, bukan dari Al-Quran, bukan dari Rasulullah, karangan manusia. Al-Adl, Al-Ma'ad, ada 5 rukun iman mereka. Sudahkah kita ragu kalau Syiah itu sesat? Barangkali itu tidak perlu fatwa. Fatwa itu hanya menguatkan kesesatan mereka itu. Dan kita harus pergi ke seluruh provinsi menjumpai ketua-ketua ulama di daerah-daerah untuk kita tekan mereka agar mengeluarkan fatwa sesat Syiah supaya mereka rame-rame menekan MUI besar. Ini adalah fakta.
fakta yang berikutnya. Ini buku resmi dikeluarkan oleh Syiah. Judulnya Fatwa Resmi Syiah terhadap Simbol Ahlus Sunnah. Ini resmi dari pihak Syiah, diterbitkan oleh penerbit Al-Huda. Siapa penerbit Al-Huda ini? Dibawahi langsung oleh Islamic Cultural Center, lembaga yang mengendalikan Syianisasi di Indonesia di bawah kedutaan Iran yang ada di Bunjid. Ini resmi oleh mereka. Apa isi fatwanya? Saya bacakan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban daripada Imam Khomeini, rujukan terbesar Syiah sekarang Iran. Jawaban Imam Khomeini, bukan Imam Khomeini, hanya Ali Khamenei yang sekarang marja Syiah yang besar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharamkan menghina simbol-simbol yang diagungkan saudara-saudara seagama kita Ahlus Sunnah, berupa tuduhan terhadap istri Nabi SAW dengan hal-hal yang mencederai kehormatannya. Bahkan tindakan ini diharamkan terhadap istri-istri para Nabi, terutama penghulunya, yaitu Rasulullah Mulia SAW. Semoga Anda semua mendapatkan taufik untuk setiap kebaikan. Inilah fatwa resmi Ali Khamenei, rujukan tertinggi Syiah yang ada di Iran. Dan ini dikeluarkan oleh lembaga resmi namanya Islamic Cultural Center atas nama Al-Huda untuk seluruh bangsa Indonesia, karena semuanya pakai bahasa Indonesia. Tetapi apa faktanya? Buku yang lain dikeluarkan oleh lembaga yang sama, yaitu Al-Huda. Ini penerbit resmi Al-Huda yang juga lihat slogannya, logonya juga logo Islamic Cultural Center yang dibawa oleh kedutaan Iran itu. Arahan kepada apa isi buku ini? Rusak sekali sekalian. Saya buktikan fatwa ini dusta karena pembuktiannya mereka mencaci maki istri-istri Rasulullah SAW. Saya buktikan. Apa kata buku ini? Di dalam halaman yang ke-64, Aisyah sangat dipenuhi oleh emosi dan motif-motif egoistis. Ketika Aisyah dikuasai oleh kecurigaan dan tuduhan-tuduhan brutal. Ini ucapan mereka terhadap Aisyah. Bahkan Aisyah juga berbohong kepada Nabi Muhammad SAW. Apa rela kalau Anda punya ibu, kemudian ibu Anda itu berbohong? Ini ada bukti sekalian. Dostanya Syiah mengeluarkan fatwa resmi, tetapi mereka melanggar sendiri dengan buku-buku yang mereka keluarkan sendiri. Saya tidak berpanjang kata, terlalu banyak kalau saya nukil kejahatan mereka terhadap Rasulullah SAW dan para sahabat terdahulu. Padahal kita diperintahkan oleh Allah untuk menghormati mereka. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah ridho kepada kaum mukminin yang telah berbaiat di bawah pohon ridwan kepada Muhammad SAW. Dan para ulama, para ahli hadis menyebutkan riwayat dari Bukhari Muslim mencapai 1.400 sampai 1.500 sahabat. Dan itu dijamin oleh Allah SWT karena Allah ridho sama mereka. Kalau Allah ridho, di awal mereka diridhoi, sampai akhir hayat mereka diridhoi oleh Allah, karena mereka semua akan diberikan surga oleh Allah SWT. Ikhwan bapak-bapak, inilah fakta kedustaan Syiah. Fakta yang berikutnya, ini fakta lapangan. Apa yang terjadi dalam acara Asyura 2012 yang diadakan oleh pihak Syiah di lingkungan siapa itu? Angkatan Udara. Di hal yang berdarah kusuma. Dia dikawal oleh 40 pasukan Angkatan Udara di sana. Kita mengirim orang ikut dalam acara itu dan dapatlah data ini. Apa isi datanya? Dibagikanlah buku doman untuk melaknat para sahabat. Pedoman melaknat para sahabat. Tetapi kemudian bahasa Indonesianya yang melaknat dihilangkan. Lihat di budaya Syiah ini. Yang asli dibagikan kepada jamaah, ini asli. Sementara terjemahannya dibagikan dalam bahasa Indonesia, tapi tidak ada lagi yang mencela dan mencaci sahabat. Inilah budaya Syiah. Jadi makanya kalau mau lihat kenapa Syiah menguasai
bahwa terjadi pembantaian umat Islam di Irak, 100.000 dibantai oleh Amerika dan 100.000 dibantai oleh orang-orang Syiah itu, hanya karena namanya Aisyah, hanya karena nama Abu Bakar, hanya karena namanya Umar. Begitu perilaku mereka itu. Apalagi yang kita harapkan dari mereka sekalian. Inilah fakta yang ada di lapangan, sehingga karenanya saya tidak kecil harapan dengan umat ini. Umat ini umat yang baik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat yang terbaik. Abu Hasan An-Nadawi rahimahullah menyebutkan, saya berkunjung ke Amerika, saya lihat semuanya ada kecuali manusia. Karena manusia di Amerika robot semuanya, tidak mengenal Allah. Tapi umat Islam, umat yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sekalian, saya perlu menukil pengalaman Maghrib Maroko. Kalau kita praktekkan itu, biarlah yang tokoh-tokoh politik bergerak lewat atas, kita bergerak juga lewat bawah. Apa pengalaman Maroko? Ulama-ulama Maroko sepakat dengan seluruh khotib di seluruh Maroko bahwa khotib Jumat akan berbicara tentang kesesatan Syiah dan bahaya Syiah selama sebulan penuh. Ketika khotib itu menyuarakan itu, umat menjadi melek. Bahaya Syiah itu, rame-rame mereka menekan pemerintahnya untuk menutup semua hubungan dengan Iran, dan akhirnya kedutaan ditutup oleh pemerintah Maroko. Dan aset-aset Syiah dikembalikan kepada ahli sunnah. Bukankah kita bisa melakukan itu tanpa biaya banyak? Yang perlu ada usaha untuk menyadarkan para khotib dan para dai serta para ulama itu agar kemudian jangan mereka ambil salib. Karena kita terus terang saja di lapangan menemukan hambatan, terutama dari orang-orang yang mengaku tokoh ahli sunnah tetapi membela Syiah. Ini yang masalah buat kita semua. Makanya aliansi ini harus ketemu dengan mereka, harus mengklarifikasi mereka, dan mereka harus menentukan sikapnya. Jangan seperti seorang yang ngakunya Sunni, tetapi ketika dihadapkan pada umat, dia mengatakan apa? Apakah Ustaz Syi'i atau Sunni? Dia bilang, saya bukan Sunni, saya bukan Syi'i, saya Muslim. Orang munafik Muslim. Inilah bentuk ambivalen yang terjadi pada sebagian tokoh Islam itu. Kita harus meluruskan mereka itu agar bersama-sama kita untuk menyelamatkan umat ini dari bahaya Syiah. Sekalian, saya bersyukur kepada Allah, kemudian kepada panitia, bahwa kalau pemerintahan membentuk BNN, Badan Narkoba Nasional, itu hanya untuk menyingkirkan pengaruh narkoba Indonesia. Dan menurut saya, Syiah lebih berbahaya dari narkoba. Aliansi anti Syiah ini akan berperan lebih daripada BNN itu untuk menghalau Syiah dan bahaya Indonesia ini. Allahu a'lam wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.